warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya pada video pembelajaran Cisco. Pada video kali ini kita akan belajar tentang konfigurasi inter-VLAN routing. Sebelumnya, apa itu inter-VLAN routing? Inter-VLAN routing adalah menghubungkan antara VLAN 10 dan VLAN 20 atau menghubungkan network yang berbeda agar bisa saling berkomunikasi satu sama lainnya. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar bahwasanya VLAN 10 yaitu dengan IP 10.0 dengan VLAN 20 yang IP-nya 20.0 itu tidak bisa saling berkomunikasi karena sudah berbeda network ya teman-teman. Untuk bisa menghubungkan dua network yang berbeda tersebut kita membutuhkan yang namanya router. Nah, langsung saja kita masukkan untuk routernya. Ini kita akan memasukkan router yang paling kanan ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan router yang lain. Pada video kali ini kita akan menggunakan router yang paling kanan. Lalu router ini kita hubungkan dengan switch. Bisa dilihat di sini bahwasanya interface yang terhubung dari router ke switch adalah FA0/0. Nah, sebelum masuk konfigurasi kita jabarkan dulu yang akan kita konfigurasikan. Kita akan mengkonfigurasikan VLAN 1 dengan IP 192.168.1.0/24 dan lalu VLAN 10 dengan IP 192.168.10.0/24 dan juga VLAN 20 dengan IP 192.168.20.0/24. Langsung saja kita masuk ke tab CLI pada router ini ya teman-teman. Nah, ini kita no saja sebentar. Lalu kita masuk ke mode privilege dan lalu global configuration. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwasanya router ini terhubung kepada switch pada FA0/0. Jadi ini kita masuk dulu pada interface FA0/0. Nah, bisa dilihat ya teman-teman bahwasanya di sini kabelnya itu merah. Nah, itu artinya kabelnya itu belum dinyalakan ya teman-teman. Nah, untuk menyalakannya itu kita ketikkan perintah no shutdown. Bisa dilihat bahwasanya di sini routernya kabelnya sudah hijau ya teman-teman. Ini artinya sudah nyala atau sudah up. Change state to up. Nah, untuk masuk ke VLAN 1 kita ketikkan IP address yang ini ya teman-teman. Kita akan masukkan yang itu IP address 192.168.1.1. Nah, kita juga masukkan untuk subnet masknya 255.255.0. Lalu kita cek konfigurasinya ya teman-teman dan pindah to show IP interface brief. Nah, di sini bisa dilihat pada kaset internet 0/0 sudah up dan ada IP address-nya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masukkan IP pada VLAN 10. Nah, untuk VLAN 10 ini karena tidak ada interface yang terhubung, kita harus membuat sub interface-nya ya teman-teman. Untuk VLAN 10 ini kita ketikkan interface FA0/0 titik 10. Nah, ini maksudnya kita membuat interface pada FA0/0 ya teman-teman. Lalu kita ketikkan encapsulation .1q10. Nah, itu artinya interface FA0/0.10 akan dimasukkan pada VLAN 10 ya teman-teman. Lalu kita akan masukkan untuk IP address-nya. .192.168
20.1. Kita masukkan juga untuk subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita cek ya teman-teman, to show IP interface brief. Nah, di sini juga pas Ethernet 0.0.10 sudah ada ya teman-teman untuk IP-nya dan juga statusnya sudah up. Lalu kita akan lakukan hal yang sama untuk VLAN 20 ya teman-teman. Kita masuk dulu ke interface FA 0.0.20, enter. Lalu encapsulation dot OpenQ 20, enter. Lalu kita juga masukkan IP-nya 192.168.20.1 dan juga soket masknya 255.255.255.0. Lalu kita cek untuk yang ini juga, to show IP interface brief. Nah, ini sudah ada semua ya teman-teman, dari pas Ethernet 0.0 sampai pas Ethernet 0.0.20, semuanya sudah ada IP-nya dan juga untuk statusnya sudah up semua ya teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasikan untuk PC-nya. Ini kita masukkan kepada gateway-nya ya teman-teman. 92.168.10.1. Nah, karena di sini IP-nya itu sama dengan gateway, ini kita ganti saja misalnya di 20. Udah PC 1, kita pergi ke IP configuration. Nah, di sini untuk gateway-nya itu adalah konfigurasi yang kita lakukan di router tadi ya teman-teman. Jadinya untuk gateway-nya adalah 192.168.10.1. Nah, karena IP address-nya ini sama, jadi kita ganti dulu ya teman-teman, menjadi 20. Kita isikan juga untuk PC yang lainnya dan gateway yang sama pada VLAN 10. Nah, pada PC 4 ini gateway-nya adalah 192.168.20.1. Ini sama dengan IP address-nya teman-teman, jadi ini kita ganti juga. Kita akan mengkonfigurasikan VLAN 20 sama dengan pada PC 4 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasi terang pada router. PC. Lalu kita akan konfigurasikan terang pada switch yang terhubung dengan router ya teman-teman. Kita lihat dulu interface berapa yang terhubung dengan router pada switch ini adalah FA 0/9 ya teman-teman. Kita masuk ke konfigurasi pada switch, kita pilih
kita masuk ke interface FA 0/9. Lalu kita ketikkan perintahnya switch port mode terang. Kita nah, kali ini kita akan coba untuk menguji ping dengan memberikan paket ya teman-teman. Kita berikan paket dari PC 1 ke PC 6. Nah, ini sudah successful ya teman-teman. Kita coba dari PC 4 ke PC 3. Ini masih gagal, akan kita coba lagi ya teman-teman. Nah, ini sudah successful. Kita coba menjelaskan untuk konfigurasi inter VLAN routing ya teman-teman. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang konfigurasi DHCP server. Nah, pada konfigurasi kali ini kita masih menggunakannya yang statik ya teman-teman. Kita menggunakan yang statik ini. Dan kita akan mencoba pada DHCP server. Pada DHCP server ini kita tidak akan mengetikkan IP-nya satu persatu ya teman-teman. Karena untuk DHCP server itu akan langsung mendapatkan IP-nya secara langsung. Langsung saja kita masuk ke routernya. Kita akan masuk ke mode privilege dulu ya teman-teman. Lalu global configuration dan kita ketikkan perintahnya adalah IP DHCP full VLAN 10. Lalu kita ketikkan network dengan IP-nya 192.168.10.0. Formatnya adalah 255.255.255.0. Enter. Lalu kita ketikkan default gateway. Lalu kita ketikkan default router 192.168.10.1. Enter. Nah, setelah itu kita ketikkan DNS servernya. Sebenarnya untuk DNS server ini teman-teman bisa menggunakan tergantung koneksi internet yang sedang teman-teman gunakan ya. Tapi pada video kali ini kita akan menggunakannya yang 8.8.8.8, yang artinya IP Google ya. Kemudian kita exit. Lalu kita masuk pada konfigurasi DHCP server di VLAN kedua. VLAN 20 ya teman-teman. Lalu kita ketikkan network 92.168.20.0 dengan subnet masnya 255.255.255.0. Ini kita betulkan dulu untuk typo-nya ya teman-teman. Lalu kita masukkan default routernya. Default routernya adalah 192.168.20.1. Dan untuk DNS servernya sama ya teman-teman, 8.8.8.8. Lanjut kita atur DHCP server ini pada VLAN 1. IP DHCP full VLAN 1 dengan network 192.168.1.0 subnet masnya 255.255.255.0. Default routernya 192.168.1.0. Ini titik 1.1. Kemudian untuk DNS servernya 8.8.8.8. Enter.
Baik, kita sudah melakukan konfigurasi DHCP servernya ya. Selanjutnya kita akan buktikan pada PC-PC-nya ya teman-teman. Di PC 1 ini misalkan di sini kan masih static ya teman-teman. Ini kita hapus dulu. Lalu kita ganti menjadi DHCP. Nah, di sini ada misalnya requesting IP address ya teman-teman. Di sini untuk DHCP requestnya sudah successful dan kita diberikan IP oleh router tersebut adalah 192.168.10.10. Lalu kita akan cek pada yang lain. Pada PC 4. Nah, sebenarnya di sini nggak harus dihapus dulu ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung saja diklik untuk DHCP-nya. Lalu kita tunggu request IP address daripada routernya. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman, sudah successful. Untuk IP yang kita dapat 192.168.20.10. Ini kita coba, kita langsung saja klik DHCP server, lalu kita tunggu request IP-nya. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman, kita mendapatkan IP 20.11 pada PC 6 ya teman-teman. Kali ini kita juga akan belajar tentang switch 2 layer dan switch 3 layer ya teman-teman. Nah, switch 2 layer itu contohnya ada pada ruangan 3 dan switch 3 layer adalah multi layer switch ya teman-teman. Nah, untuk switch layer 2 ini tipenya adalah 2960 dan pada switch layer 3 ini adalah 3560. Teman-teman bisa dilihat pada angka pertamanya pada switch layer 2 ini, angka pertamanya adalah 2 dan pada switch layer ketiga, switch layer 3, angka pertamanya adalah 3 ya teman-teman. Lantas apa bedanya switch layer 2 dan juga switch layer 3? Untuk switch layer 2 ini hanya bisa menghubungkan yang sama network saja. Misalkan ada di 10.0 berkomunikasi pada VLAN 10 itu bisa ya teman-teman. Namun jika IP 10.0 berkomunikasi dengan IP lain, misalkan 20.0 itu tidak bisa. Nah, di multi layer switch ini bisa menghubungkan antar network ya teman-teman. Di layer 2 ini jika akan ingin menghubungkan antar network itu membutuhkan membutuhkan router gitu. Sedangkan multi layer switch itu tidak membutuhkan router ya teman-teman, karena bisa menghubungkan antar network sendiri. Begitu ya teman-teman perbedaan antara switch layer 2 dan switch layer 3. Pada video kali ini kita juga akan belajar tentang switch virtual interface. Nah, pada router ini kita itu harus membuat sub interface ya teman-teman. Tetapi untuk multi layer switch ini kita tidak usah untuk membuat sub interface-nya. Langsung saja kita tambahkan 2 PC. Ini kita hubungkan dengan kabel. Lalu kita masukkan IP-nya pada PC 20 adalah 192.168.10.55. Subnet masknya default. Lalu pada PC 21 IP-nya adalah 192.168.20.55 dengan subnet mask yang sama ya teman-teman. Sebelumnya kita pindahkan dulu yang ini agar bisa ini. Lalu kita ke configuration, kita cek FA 0/2 untuk VLAN 10 dan A 0/3 untuk VLAN 20. Kita buat VLAN 10. Kita langsung saja konfigurasikan untuk VLAN-nya ya. Langsung saja kita konfigurasikan untuk VLAN-nya ya teman-teman.
VLAN 10. Kita buat VLAN 10 dengan nama programming. Lalu kita juga buat VLAN 20 dengan nama marketing. Terus kita masukkan pada interface FA 0/2. Dan lalu untuk mengaksesnya akan switch port mode akses. Switch port akses VLAN. Lalu kita konfigurasikan juga pada interface FA 0/0. Kita konfigurasikan pada interface FA 0/3. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 20. Lalu kita cek untuk konfigurasinya ya teman-teman. To show VLAN brief. Ini ya, untuk VLAN 10 dengan nama programming aktif pada FA 0/2 dan VLAN 20 dengan nama marketing aktif pada FA 0/3 ya teman-teman. Nah, di sini interface-nya sudah masuk ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masukkan IP address-nya. Kita masukkan interface-nya ya. Pindahnya interface VLAN 10 enter IP address 122.168.10.1 sampai 255.255.0 enter. Lalu kita konfigurasikan juga untuk yang VLAN 20 ya teman-teman. IP address-nya adalah 192.168.20.1 sampai masnya default. Lalu kita juga masukkan yang interface VLAN 1 ya teman-teman. IP address-nya 192.168.1 tempat masnya default. Terus kita pindah to show IP interface brief. Bisa dilihat ya teman-teman bahwa statusnya sudah up atau menyala ya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi switch layer 3 ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan mengkonfigurasi IP address pada PC-nya. Di video sebelumnya kita tidak menambahkan default gateway. Sekarang kita coba tambahkan ya teman-teman. Tambahkan pada PC-nya gateway-nya 192.168.10.1. Nah, karena switch multilayer ini tidak buat DHCP server, maka kita harus konfigurasi manual ya teman-teman. Oke, kita masukkan gateway pada PC 21 juga. Nah, coba kita kirimkan paket dari PC 15 ke PC
20. Nah, ini successful ya teman-teman. Kita coba dari PC 17 ke PC 21. Nah, ini hasilnya juga successful ya teman-teman. Coba kita cek di switch multilayer terlebih dahulu. Ini kita ketik N. Lalu kita ketikkan show IP route. Dilihat di sini ICMP redirect change is empty, yang artinya multi layer switch ini masih di layer 2 ya teman-teman. Nah, untuk mengaktifkan multi layer switch tersebut, kita masuk ke global configuration dulu. Lalu kita cek to show IP route. Dilihat ya teman-teman, ini tampilannya jadi seperti ini. Artinya switch sudah mengaktifkan switch layer 3 ya teman-teman. Di sini sudah saling berkomunikasi antar networknya teman-teman. Kemudian kita kirimkan paket dari PC 15 ke PC 20. Nah, ini successful ya teman-teman. Lalu kita kirimkan paket lagi dari PC 12 ke PC 21. Nah, ini juga sudah successful ya teman-teman. Pada video selanjutnya kita akan belajar mengenai konfigurasi DHCP server pada multilayer switch ya teman-teman. Pada video kali ini kita akan belajar tentang konfigurasi DHCP server pada multilayer switch ya teman-teman. Untuk konfigurasinya ini seperti router ya teman-teman. Kita langsung saja ke switch. Perhatikan perintahnya teman-teman. IP DHCP full VLAN 10. Lalu kita ketikkan network 92.168.10.0 lalu terusnya. Ketikkan perintahnya IP DHCP full VLAN 10, lalu network 92.168.10.0 dengan subnet masknya. Kemudian ketik default router 192.168.10.1. Kemudian DNS servernya 88. Kemudian kita buat lagi untuk VLAN, 20 dan juga VLAN 1. Nah, di sini sudah selesai ya teman-teman. Kemudian kita coba buktikan pada PC-PC-nya. Kita klik DHCP, lalu kita tunggu request-nya. Nah, ini berhasil ya teman-teman.